Baik, karena sudah direkam ya. Good. Mari kita mulai. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Mari kita berdoa dulu Ibu dan Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, cukup. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, saya sudah 5 kali ini menghantar Ibu dan Bapak sekalian untuk berdiskusi dengan berbagai cara diskusi, baiklah secara langsung maupun tidak langsung. Pertanyaan lisan secara langsung maupun pertanyaan yang ditulis. Ya. Kuis ini semula itu modelnya adalah jawab singkat dan langsung. Nomor 1, ya, mengadanya ada. 2, langsung ya, pengadanya ada. 3, dan seterusnya begitu. Lama-lama ada saya beri kesempatan. Kumpulkan dulu sampai 50, saya kirimkan, saya tunggu ya. Beri waktu 5 menit, 8 menit gitu ya. Oh, setelah itu saya kasih waktu 1 hari. Terus saya kasih waktu 1 minggu. Pun ada yang bertanya, apa dikerjakan sekarang, Prof? Kalau ditunda 1 tahun apa ada jaminan gitu loh ya. Akan betul semua gitu loh ya. Maaf berpikir kok pelit gitu loh ya. Berfilsafat itu harus apa namanya? Berderma dalam berpikir, jangan terlalu pelit ya. Nah, gitu. Harus dermawan berpikir, harus gembira memproduksi banyak pikiran. Jangan malas berpikir, begitu. Namanya saja olah pikir. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, silakan yang mau bertanya boleh bertanya kuis 4, kuis 5, dan juga boleh bertanya di luar kuis. Silakan. Jangan terlalu lama, Bapak Ibu. Prof, izin bertanya, Prof. Tangannya gini. Ya. Izin, Prof. Bu Jayanti dulu, silakan. Matur nuwun, Prof. Saya mau Oh, yang bertanya. lain, Bapak Ibu yang lain daftar pakai itu aplikasi, tangannya begini gitu. Oh, nggih. Silakan Bu Jayanti. Maaf, Prof. Mau bertanya terkait dengan kuis spiritualnya material adalah perlengkapan doa. Maksudnya bagaimana nih, Prof, perlengkapan doa? Kuis berapa, Bu? Kuis 4, Prof. Kuis 4 nomor berapa? Nomor 43 ya. Nah, jadi lengkap ya. Ya, boleh, Prof. Supaya mengarahkan ya. Nomor 43. Spiritualnya material adalah perlengkapan doa. Bentar. 43. Oh ya. Kalau Ibu jawabnya apa? Kalau saya jawabnya sebentar, Prof. Saya bukakan lagi. Kalau tadi nomor 43 saya jawabnya dimensi pada hal material. Oh iya. Ini kita menggunakan apa namanya? Kecenderungan. Ya, kemudian pengalaman dan juga logika kita dan kecenderungan yang sudah seperti itu. Jadi gini, kalau kita logika ya, spiritualnya material, maka material itu kan bisa objeknya, maka bisa spiritual yang ada dan yang mungkin ada. Artinya apa? Yang ada dan yang mungkin ada itu mengandung muatan spiritual. Nah, kalau sekarang material yang mengandung muatan spiritual itu apa? Ya, material yang mengandung muatan spiritual.
ya macam-macam lah. Ada alat doa, ada batu doa, ada air doa, ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ada perlengkapan doa. Kan beda toh. Beda kan tikar dengan sajadah. Mana yang memuat, yang mengandung, yang lebih mengandung spiritual antara tikar dan sajadah? Sajadah. Enggak lah, Bapak Ibu bisa menjawab. Hmm. Kan? Nah, sajadah itu tikar bukan? Sajadah tikar tapi untuk khusus untuk sholat. Ya, maka dia jadi tikar kan? Nah, tapi tikar yang memuat unsur spiritual. Kan kita ternyata juga bisa mengidentifikasi semacam itu. Baik. Yang lain kok nggak ada tangannya yang muncul di gambar. Prof. Bu Dewi, silakan. Baik, Prof, saya menanyakan tentang kuis 4 nomor 34. Pengadanya normatif itu Jasmine. Ya. Menurut Bu Dewi, apa tadi sih? Bertanya siapa? Bu siapa? Dewi, Prof, saya Prof. Dewi, ya. Menurut Bu Dewi, normatif ini artinya apa? Aturan, Prof. Norma. Nah, itu yang perlu diperkuat. Itu masih mengambang pengertiannya. Ya. Normatif itu maksudnya adalah satu dari 4 tingkatan berfilsafat, dunia filsafat. Yang paling bawah itu material, di atasnya formal, di atasnya normatif, di atasnya spiritual. Yang dimaksud normatif itu adalah ilmu. Yang masuk dalam kategori ilmu termasuk filsafat. Jadi nomor 34, pengadanya normatif itu artinya adalah pengadanya ilmu. Yang menghasilkan ilmu itu apa? Gitu. Yang menghasilkan ilmu atau apa? Puncak daripada si penghasil ilmu tidak lain tidak bukan adalah pengambilan keputusan. Dia adalah ilmu kalau nggak ada pengambilan keputusan atau judgement. Nggak ada ilmu itu. Ya, coba Bapak Ibu kalau misalnya saya ingin mencari ilmu tentang bepergian jauh, tapi kalau nggak memutuskan untuk pergi jauh, mana ada ilmunya? Ilmu tentang apa? Ilmu tentang berkeluarga, ilmu tentang hitung-menghitung dan seterusnya. Ilmu tentang naik pesawat. Ya. Kalau nggak ada keputusan, nah, maka itu maksudnya, maka perlu diperkuat lagi makna daripada normatif. Gitu. Jadi ternyata normatif dengan norma saja beda. Begitu. Baik. Berikutnya tangannya mana? Bu Nur Dalila, silakan. Baik, Prof. Prof, ini berkaitan dari buku Critique of Pure Reason, Prof. Ada teks tulis di analogi pengalaman. Kemudian 3 modus waktu adalah kekekalan, urutan, dan koeksistensi. Boleh, Prof? Bagian yang ini, Prof, dijelaskan, Prof? Oh iya. Waktu tadi apa? 3. Ada koeksistensi, terus Kekekalan, urutan, dan kekekalan. Urutan, kekekalan, koeksistensi. Itu sifatnya. Mendefinisikan boleh dengan menyebut sifatnya. Urutan karena ada waktu yang lampau, sekarang, dan yang akan datang itu urut. Kekal karena bersifat intuitif.
Koeksisten karena bisa berganti-gantian. Koeksisten itu unsurnya apa? Koeksisten itu unsurnya adalah ruang. Nah, di sini dikatakan waktu adalah koeksisten. Maka sedangkan koeksisten itu adalah ruang. Ya, koeksisten itu ruang di sebelahnya. Ruang di sebelahnya. Nah, begitu kan? Nah, sehingga kadang-kadang orang tergoda untuk mengatakan waktu itu adalah ruang, kan begitu. Dari sisi sifat itu. Baik, begitu Bu Nurdalillah. Silakan berikutnya Bu Sahrina. Terima kasih Prof. Izin Prof, saya mau bertanya terkait kuis 5 Prof. Itu ada di nomor 21. Nah, 21 itu tribalnya belajar adalah copy paste, Prof. Itu kenapa, Prof? Bu Sahrina, kalau kita mau mencari manusia batu itu kemana kira-kira ya? Mencari manusia batu, Prof. Ya, di mana kira-kira carinya? Suaranya nggak dengar. Halo? Ya, kalau kita mau mencari manusia batu, kira-kira di mana, Bu Sahrina? Manusia batu itu dari zaman-zaman dahulu gitu, Prof. Apa? Dari? Dari zaman dahulu. Ya, baik. Pak Al-Fausan? Mungkin ngerti jawabannya karena tersebut di depan Kalau cermin. kita mau mencari manusia batu ada di mana? Di depan cermin, Prof, karena manusia batunya kita. Maka berdua itu sudah beda. Ini Bu Sarina perlu memutar ulang. Ya. Karena Bapak Al-Fausan sudah senyum-senyum. Bu Sarina masih bersungut-sungut. Ya. Ya. Manusia batu itu ya, manusia yang tertidur ketika dia bangun. Ya, gimana sih manusia yang tertidur ketika bangun? Kalau filsafat, apakah tidur itu harus pakai tempat tidur? Harus pakai tempat tidur nggak, Bu Sarina? Enggak, Prof. Nah, tidur yang tidak pakai tempat tidur itu, apa? Apakah bisa tidur sambil naik motor? Enggak, Prof. Duduk, Prof. Bisa, Prof. Hah? Kalau duduk bisa, ada yang sebagian bisa tidur, Ya, Prof. kalau naik motor? Nggak bisa, Prof. Nah, dalam filsafat itu bisa. Oh, Ya. bisa, Prof. Tidur itu artinya tidak dalam keadaan berpikir. Ketika aku naik motor, aku tidak memikirkan istri. Maka ketika aku naik motor, aku tidur terhadap memikirkan istri, gitu loh. Nah, gitu. Jadi kita tuh ternyata ya, walaupun kita membuka lebar-lebar mata kita, ya belum menjamin bahwa kita tidak tidur. Tidak tidur. Halo? Nah, itu jadi artinya apa? Sebenar-benar manusia batu ialah kita membaca tapi nggak paham apa yang kita baca. Kita menulis tapi nggak paham apa yang kita tulis. Jadi manusia batu bisa saya, bisa Anda, bisa siapa saja. Kemarin bukan manusia batu, sekarang tertantang untuk menjadi manusia batu, kan begitu. Nah, di atas manusia batu itu apa, Bu? Manusia tribal. Kalau manusia batu itu mencarinya di cermin, tadi Al-Fausan. Nah, kalau manusia tribal ya sama saja. Tadi Ibu apa? Sahrina bertanya nomor berapa? Nomor 21, Prof. Ya,
Jadi kalau mengerjakan tugas cuma copy paste, nggak berpikir cuma mengambil milik orang, itu kan perilaku tribal. Tribal pun kadang-kadang lebih bagus. Maka kalau Bapak Ibu bikin tugas filsafat cuma copy paste, ancamannya adalah Bapak Ibu sebenar-benar akan menjadi manusia tribal. Gitu loh. Oh, ngeri, oh, ngeri ya. Nah, tapi penting ya. Penting. Oh, begitu ya. Jadi tahu saya lah ya. Nah, itu salah satu cara mencari orang jujur. Loh. Ya, hindarilah untuk menjadi manusia tribal. Begitu Bu, kira-kira Bu Sarina sudah jelas belum? Jelas, Prof. Tadi saya juga searching. Pertanyaan saya, Bu Sarina sudah jelas belum? Belum, Prof. Prof, izin Prof bertanya, Prof. Ya. Saya kan searching juga tuh kan Prof tentang tribal. Nah, tribal itu berhubungan dengan suku gitu, tentang budaya gitu, Prof. Ibu jangan kalau sudah dikasih clue, jangan bundet-bundet mencari apa ngeles. Jangan ngeles sehingga membingungkan diri sendiri. Clue yang sudah diberikan tolong dijernihkan dulu. Gitu. Nanti nggak akan clear gitu. Clue yang sudah diberikan tolong dijernihkan dulu. Kan begitu. Ya. Gitu ya, Bu Sarina. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Bu Ramadhani, silakan. Baik, Prof. Izin, Prof. Di kuis 4 itu kan, Prof, yang nomor 24 mengadakan yang mungkin ada. Nah, ketika saya lihat di kuis 5 di nomor 1 adanya Bu belajar. Ramadhani terganggu dengan suara yang lain. Ya, suasananya tidak kondusif. Sementara jangan dipakai untuk bertanya dulu, kecuali bisa mengkondisikan situasi dan lingkungannya. Gitu ya, Bu. Oh, ya maunya semuanya dapat. Ya, kan nggak bisa. Masa cari ilmu kok berdesak-desakan aja gitu. Kan gitu. Baik, yang lain silakan. Kecuali Ibu sudah bisa mengkondisikan suaranya supaya tidak terganggu. Ini kita perhatian saja belum tentu bisa segera paham, apalagi tidak perhatian atau apalagi perhatian kita terganggu gitu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Benar. Udah nggak ada yang ditanya. Izin bertanya, Prof. Oh, Pak Fauzi silakan. Tangannya Bu, tangannya ada gambar itu. Pak Fauzi silakan Bu, Pak. Ya baik Prof, izin bertanya terkait dengan kuis 5 Prof. Ya. Kuis 5 antara nomor 12 dan 15 Prof. Kalau di dalam nomor 12 itu ontologinya belajar itu plural gitu Prof. Nah, sedangkan di nomor 15 pluralismenya belajar infinite Prof. Apakah kedua hal itu ada keterhubungannya Prof? Sebelum ke situ ya Pak, Bapak Ibu semuanya, saya ingin terangkan. Kuis 5 itu sebagai ingin menunjukkan bahwa filsafat itu meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Kalau sudah dibikin begini, belajar itu kan hanya salah satu contoh dari yang ada dan yang mungkin ada. Selain belajar itu boleh diisi apa saja. Bilangan boleh, pendidikan boleh, matematika boleh, operasi perkalian boleh, definisi boleh, manusia boleh, binatang, tumbuh-tumbuhan boleh, langit, bumi, gunung boleh. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya apakah masih ragu bahwa filsafat itu bisa mendasari semua ilmu? Kan? Kita bisa di sini. Ini artinya saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, kita bisa mendekati
makna filsafat sebagai dasar semua ilmu atau memayungi semua ilmu. Dari sisi ya genetikanya, secara ontologisnya, komponen-komponen yang paling mendasar di situ, yaitu komponen metafisiknya. Belajar bisa diganti dengan mengajar. Silakan Bapak Ibu. Eksperimen, Bapak Ibu bisa bertanya sendiri. Kalau belajar diganti dengan mengajar, jawabannya akan berubah enggak? Apakah ada yang tetap, ada yang berubah? Silakan diteliti. Itulah semangatnya orang yang berpikir, tidak pelit berpikir, kan begitu. Karena memang ini adalah pola pikir. Belajar bisa diganti siswa, bisa diganti guru, bisa diganti pembelajaran, adanya pembelajaran, mengadanya pembelajaran, pengadanya pembelajaran, dan seterusnya. Bisa diganti kurikulum, ya, bisa diganti metode, bisa diganti teknologi, dan seterusnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bereksperimen. Kalau diganti-ganti komponen semuanya. Ya kalau sudah ditantang semacam ini Bapak Ibu, gimana sekarang responnya? Bahkan bisa ditantang, bisa diganti dengan agama. Adanya agama, mengadanya agama, dan seterusnya. Ibadah, spiritual, kan begitu kan? Sifat-sifat manusia, pendek kata yang ada dan yang mungkin ada. Gitu. Dan silakan kalau mau diteruskan. Gitu. Ya. Nah, diberi jawaban tentang ada ya boleh. Yang mungkin ada ya adanya ya ada. Adanya mengadanya ada, pengadaan dan seterusnya. Ini kita sudah lakukan di kuis 4. Ya. Misalnya adanya filsafat itu diganti filsafat juga boleh, diganti ilmu juga boleh. Kan gitu kan? Diganti keluarga juga boleh. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu artinya apa? Ya, kita tidak kehabisan. Tidak akan pernah habis itu berpikir filsafat itu untuk menggali semua ilmu. Karena apa? Mengikutinya. Ya, 3 prinsip dasar, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, mau diganti ontologi juga boleh, adanya ontologi, gitu ya. Ini olah pikir, silakan. Ya, kalau mau olah pikir. Begitu. Tadi Pak siapa tadi? Pak siapa yang bertanya? Fauzi, Prof. Pak Fauzi, nomor berapa, Pak? Nomor 12 dengan 15 itu. 12 dulu ya. Ya, baik, Prof. Ontologinya belajar. Itu sebetulnya ya, ini sudah masuk kepada motif. Ya, sudah masuk kepada motif. Motif apa? Motif inovatif. Sebab apa? Kalau saya katakan ontologinya belajar adalah singular, itu pemaksaan. Ya. Itu tradisional. Itu tidak berkembang. Masa belajar kok cuma satu cara? Ya, belajar kok cuma hanya satu? Ya, kenapa jawabannya plural? Karena didukung oleh ini sudah turun ke bawah. Turun ke bawah ada motif. Karena apa? Didukung oleh teori paradigma pendidikan yang lebih rendah levelnya. Di dalam teorema pendidikan itu ada yang mengatakan dari Jaworski itu mengatakan bahwa tiadalah cara terbaik untuk mengajar. Tiadalah cara terbaik untuk belajar.
Itu maksudnya. Cara terbaik itu singular. Kalau tidak ada cara terbaik itu adanya plural. Sebenar-benar mengajar yang terbaik metodenya plural. Maka Pak Marsikit menggunakan banyak cara. Tugas, kuis, diskusi kelas, Zoom, tatap muka. Kan begitu kan? Nah, jadi ya, maka daripada saya menjawabnya singular ya, secara aksiologi lemah, secara manfaat lemah, lebih powerful kalau saya jawab secara plural. Jadi ini sudah termotif, tidak jujur lagi pertanyaan jawaban ini gitu. Itulah sebenarnya filsafat adalah pikiranku ya. Pak Marsikit itu tidak terbebas dari motif. Kan begitu. Bapak Ibu juga seperti itu sama. Masalahnya karena Bapak Ibu belajar kepada saya gitu loh. Maka jawabannya adalah plural. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin jawab bertanya kepada Bu Dewi, Bu Rina, otoriter. Oh ya belajar ya tunggal. Ya ontologi belajar adalah tunggal. Nah, yang penting adalah penjelasannya. Itulah sebenarnya filsafat adalah pikiran kita. Maksudnya seperti itu awalannya. Nah, setelah itu ditingkatkan sebenarnya filsafat adalah pikiran Pak Marsikit. Karena apa? Karena Pak Marsikit yang mendahului bertanya dan mendahului menjelaskan. Loh, kenapa Pak Marsikit mendahului? Ya karena dosennya. Begitu. Baik, yang berikutnya nomor berapa, Pak? Nomor 12, terus nomor 15, Prof. Keterkaitannya dengan pluralisme belajar, Prof. pluralismenya belajar adalah infinite. Artinya apa? Macam-macam belajar itu banyak sekali tak terhingga. Ya, menghafalkan sedikit, menghafalkan sedang, menghafalkan 1, menghafalkan 5, menghafalkan 25%, menghafalkan 100%. Itu kan macam-macam belajar. Itu. Demikian seterusnya, mengerjakan 1, mengerjakan 2, dan seterusnya. Berteman 1, berteman 2, kerjasama 1, kerjasama 2, LKS 1, macam-macam. Dan itu kalau saya hitung tidak terhingga. Artinya apa? Infinite. Ya sudah. Ya ada hubungannya lah antara 12 dan 15. Gitu. Ada hubungannya. Karena ternyata plural itu tidak sekedar terbatas, tidak sekedar limited, tak terhingga cara belajar orang itu. Makanya hati-hati sebagai guru ya. Bolehlah memberi pedoman, panduan, tetapi ya mungkin ya tidak absolutely. Nah, yang mutlak kan kuasa Tuhan begitu ya. Selagi dia masih manusia relatively ya. Masing-masing siswa itu punya cara untuk belajar, silahkan. Gitu. Kalau ada 20 siswa, mungkin ada 200 cara dia belajar, kan begitu. Ya, masing-masing siswa punya 10 cara, kalikan 20, 200 cara, kan begitu kan? Nah, kenapa mesti satu cara dan cara itu adalah harus dari gurunya? Namanya otoriter itu. Kan begitu. Baik. Silakan. Berikutnya adalah Bu Rina. Baik, terima kasih Prof. Izin bertanya untuk kuis yang kelima, untuk nomor 48, determinnya belajar adalah memaksa. Kebetulan saya mencoba googling tapi tidak ketemu kata-kata determin itu. Prof. Memang mungkin tidak disarankan untuk bertanya pada Google kalau mengerjakan filsafat. Sekarang pertanyaannya Bu disiasati. Coba ketik di Google determinism. Ngetiknya determinism. Coba. Jadi pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia tapi yang agak standar.
Kalau pakai bahasa Jawa, determine itu apa? Determine to. Ah, ketik determine apa to? Ayangel. Tapi kalau dijemput dengan bahasa Inggris, determinism. Ketemu nggak, Bu? Ada. Ada. Determinisme. Gitu. Gitu maksudnya. Oke. Terus ilmu itu kadang-kadang perlu dijemput. Gitu ya. Nah, supaya kita tidak tertidur. Ya, supaya kita tidak tertidur. Tadi pertanyaannya nomor berapa, Bu? Nomor 48. Masih mau bertanya? Masih dong. Masih. Apa? Jawabannya memaksa itu, Prof. Oh iya. Determinisme itu kalau di Google apa, Bu? Coba dibaca. Filosofi bahwa semua peristiwa termasuk keputusan dan tindakan manusia disebabkan ditentukan oleh penyebab-penyebab sebelumnya. Nah, Ibu tahu maksudnya. Berarti kalau belajar harus pertama dipaksa dulu begitu, Prof. Ya, Kemudian iya. baru muncul kesadaran. Tapi kan sulit. Mengetahui tapi sulit implementasinya. Artinya bisa diartikan tambah bingung dengan membaca pengertian itu. Ya mari kita ketemu Pak Marsigit gitulah. Pak Marsigit itu gampang. Determin itu adalah jatuhnya sifat ke sifat yang lain. Ini Pak Marsigit kok nggak ada gambarnya? Ada, Prof, di tempat saya. Di tempat saya juga ada, Prof. Ada, Prof. Misalnya kok nggak ada mana? Halo Pak Marsigit di mana? Jaringan. Oh iya iya. Saya di pojok atas. Astagfirullah. Dari sini seperti mahasiswa ya. Pangling Ya, dengan diri Prof. sendiri ya. Udah, Prof. Pangling dengan karena saya melihatnya kan saya view-nya pakai view yang apa namanya galeri gitu ya. Supaya Nampak semua. adil gitulah ya. Kesempatan bicara supaya adil gitu. Jangan wajahnya kelihatan saya semua. Kalau mau direkam boleh silakan yang wajahnya kelihatan saya. Tapi ketika saya bicara itu akan merasa adil kalau sama-sama porsinya gitu. Determin itu adalah jatuhnya sifat ke sifat yang lain. Sudah saya terangkan, Bu. Nah, jadi ini kunci motor saya. Warnanya hitam, oke lah, hitam ya, anggap saja warnanya hitam. Terus determin ditutupi oleh tisu. Jadi sifat kunci tertutup oleh sifat tisu. Jatuhnya sifat ke sifat yang lain itu kan pemaksaan. Apa tadi kunci itu? Apa kunci tadi apa sempat menolak? Saya tutupi tisu. Nah, kan dia memaksa, kan dipaksa. Kan gitu kan? Nah, jadi ini yang tidak disadari oleh guru. Ya, yang tidak disadari guru. Guru itu adalah dunianya determin. Sumber-sumbernya pemaksaan itu guru loh, kepada para siswanya. Mulai dari memaksa 0 derajat sampai memaksa 100 derajat. Kalau memaksa 100 derajat itu sudah menggunakan kekerasan fisik. Kalau memaksa 0 derajat itu memberikan informasi yang tidak bisa dielak. Ya. Mulai dari merayu, membujuk, dan lain sebagainya. Ya. Jangankan merayu, membujuk, dan lain sebagainya. Pak Marsigit saja determin kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena mendahului. Mendahului saja sudah bersifat determin. Kan begitu. Padahal saya kan nggak memaksa. Bapak Ibu mau percaya nggak percaya, silakan Bapak Ibu silakan. Ya, kan begitu kan? Percaya omongan saya silakan, nggak percaya juga silakan. Kan saya nggak pernah memaksa. Kan begitu. Nah, maka determinnya belajar ialah memaksa. Artinya bisa yang memaksa diri sendiri atau dipaksa oleh orang lain. Nomor berapa tadi, Bu? Nomor 30.
48, Prof. 38. Huh? 48. 48 determinnya belajar itu memaksa. Artinya saya akan belajar, akan saya paksa. Kadang-kadang tidak semua determin itu buruk. Dan kadang-kadang kita kalau bicara determin bukan dalam pengertian baik dan buruk, tapi sekedar mempelajari sifatnya. Sebab kalau tidak ada determin, nggak akan ada kehidupan. Kan begitu. Bapak Ibu itu memandang wajah Pak Marsikit, Bapak Ibu sudah bersifat determin loh. Sebaliknya, Pak Marsikit memandang wajah Bapak Ibu juga sudah bersifat determin. Kan begitu kan? Nah, kan begitu. Jadi determin itu secara sangat dalam dan sangat luas. Maka jatuh itu sebagai suatu sifat, jatuhnya sifat ke sifat yang lain. Dan itu salah satu sifat kehidupan. Kehidupan kita adalah prinsip jatuh dan kejatuhan. Sifat yang lain. Setiap hari tanpa saya menjatuhkan sifat, saya nggak akan bisa ke kampus. Ketika saya naik motor, roda saya itu bersifat determin terhadap aspal jalan raya. Yap, jalan raya aku gebukin terus pakai roda saya sambil berputar. Sakit ya jalan raya itu kalau dia ngomong. Waduh, aku digebukin terus sama Pak Marsikit, tiap pagi ngebut lagi. Wah, ya, siksa lagi. Wah, ya. Gitu. Pak Marsikit telah berlaku determin terhadap jalan raya. Begitu. Aku di jalan raya di lampu merah. Ya, kalau bahasa Jawanya lampu bangjo. Tengok kiri, tengok kanan, lihat orang, determin itu. Ekstrimnya ada orang yang gara-gara cuma dilihat orang jadi berkelahi. Itu ekstrim. Loh, kenapa kamu pandang saya? Loh, mau ngapain? Wah, ayo. Berani. Wah. Ya, dan Prof. Ya, follow up daripada determin begitu. Nah, saya kalau pagi kalau mau berangkat ya minum dulu, sarapan dulu. Kalau nggak minum ya nggak kuat ke kampus. Minum itu determin. Ya, jatuhnya sari-sari makanan gitu, ke dalam darah sehingga terjadilah gitu, pertemuan antara oksigen dan makanan sehingga timbullah hangat dan protein dan seterusnya, begitu. Ya, proses dari karbohidrat perubahan dan seterusnya itu bersifat determin. Nah, kalau nggak ada udara yang menimpa diriku apa? Paru-paru. Ketika aku bernapas, udara itu bersifat determin ke dalam paru-paruku. Ya, aku nggak bisa bernapas. Jadi sesek aku. Napasnya manual ya, Prof. Merefleksikan napas. Oh, jadi terasa sesek aku. Baik. Berikutnya Pak Alfamsan, silakan Pak. Baik, terima kasih Prof. Saya ini pertanyaan yang selalu timbul dalam diri saya sejak remaja ini, Prof. Ya. Karena gini, agama itu kan sangat dekat dengan ketuhanan, teologi, dan spiritual. Dalam filsafat kita selalu mendengar kata spiritual seperti yang kuis-kuis Prof dan lain sebagainya. Lantas sebenarnya spiritual itu apa? Dan kenapa pada prakteknya agama itu saat dilaksanakan hanya sebatas penyembahan simbol-simbol? Ini hipotesis saya, Prof, disclaimer. Hanya seperti penyembahan simbol-simbol dan sebatas ritual-ritual saja. Lantas orang yang melakukan itu seperti manusia batu kayak Prof. Dianya tidur, tapi orang tidur, dia tidak berpikir apa yang sebenarnya dia lakukan gitu itu Prof. Hanya sebatas ikut-ikutan,
kata berhalanya kalau istilah Prof itu tanpa tahu makna apa yang sebetulnya dilaksanakan atau dikerjakannya. Yang paling penting itu di ritual-ritualnya sih Prof, gitu Prof. Terima kasih Prof. Saya percaya Pak Al-Fauzan percaya adanya Tuhan. Percaya tak, Pak? Nah, Ya. bagaimana bisa menjelaskan coba? Itu dia Prof yang Ingin ditanyakan. saya tanya. Oke, sekarang pendekatan filsafat ya. Oke. Oke, kita berusaha pakai pendekatan filsafat ya. Oke. Objek filsafat, objek metafisik itu adalah meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Oke. Gitu ya. Sepakat? Oke. Nah, ada itu karena telah kita pikirkan atau sedang kita pikirkan, telah kita lihat atau sedang kita lihat, telah atau sedang kita dengar, telah atau sedang kita tulis, telah atau sedang kita perbincangkan, telah atau sedang kita sentuh, telah atau sedang kita panca indera. Maka itu menjadi ada di dalam pikiran kita. Itu saya mendefinisikan tentang definisi ada. Sebab oleh karena itu, maka ada adalah seperti itu sifatnya. Nah, padahal sekali lagi saya ulangi, objek filsafat, objek metafisik adalah yang ada dan yang mungkin ada. Pertanyaan saya sekarang, menurut Pak Al-Fauzan, yang mungkin ada itu ada atau tidak? Ada. Kenapa Pak Al-Fauzan menjawab ada? Karena dia mungkin ada, Prof. Nah, ini. Jangan dikira filsafat itu tidak kuat logikanya. Ya. Jangan dikira filsafat tidak bisa pasti. Tidak bisa mengangkat suatu kepastian yang kokoh. Coba pertanyaan saya kepada yang lain. Tolong dijawab. Yang mungkin ada, itu ada atau tidak? Ada. Ada, Prof. Bu Jayanti? Ada, Prof. Kenapa Ibu bisa menjawab ada? Karena mungkin ada kan ketidakpastian. Jadi ya ada. Nah, berarti lagi-lagi Ibu sebagai orang kedua belum terkena kokohnya logika filsafat. Baik, berikutnya Pak Khairul Huda. Yang mungkin ada itu ada atau tidak? Tidak ada, Prof. Kenapa? Karena masih mungkin. Jadi bisa jadi tidak ada karena baru kemungkinan. Orang ketiga yang belum terkena kekehnya logika. Saya ulangi lagi sekarang. Nanti ditambah orang keempat, kelima, dan seterusnya. Saya ulangi lagi. Dengarkan baik-baik, Bapak Ibu. Objek filsafat atau objek metafisik, objek filsafat secara metafisik adalah yang ada dan yang mungkin ada. Oke, clear ya? Clear. Nah, saya tidak ngomong jelas. Nanti terkena mitos. Clear ya, clear. Nah, ada itu adalah yang telah atau sedang dipikirkan, yang telah atau sedang dilogika, yang telah atau sedang dilihat, yang telah atau sedang didengar, yang telah atau sedang ditulis, yang telah atau sedang didiskusikan, yang telah atau sedang
dipersepsikan, yang telah atau sedang dipancaindrakan. Oke, itu ada menurut Pak Marsigit. Oke, itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang ya, yang mungkin ada itu ada atau tidak, Bu Kristina? Oh iya, Prof. Ada, Prof. Ada. Kenapa Bu Kristina menjawab ada? Karena tadi menurut Prof. Marsigit itu yang ada itu apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari dan seterusnya. Jadi yang mungkin ada itu ya sesuatu yang mungkin bagi saya belum saya pelajari, belum saya pahami, belum saya dengar, termasuk mata kuliah filsafat ini saya belum paham, Prof. Jadi menurut Ibu tidak ada. Ada, Prof. Jadi ada banyak hal yang belum saya pelajari, belum Oh, saya ada. pahami itu, Prof. Maksudnya. Ada ya. Yang mungkin ada itu ada. Ada ya, Oh ya, karena karena begitu. nggih. Lagi-lagi tambah satu orang belum kena pada logika yang dimaksud. Bu Nurina habis, silakan. Yang mungkin ada. Bisa ada, bisa tidak berarti. Jawabannya pilih salah satu aja. Ada atau Salah tidak? satu. Ada atau tidak? Mungkin ada. Iya, salah. Berarti belum terkena. Pak Khairul, Saya lagi. yang mungkin Ya, ada Prof. atau tidak? Tidak ada, tadi sudah siap. Tidak Oh ada. ya, tidak ada, sudah. Baik. Pak Al Fauzan mau memperbarui? Yang Tidak, mungkin Prof. ada? Oh tidak. Baik, saya jawab ya. Yang mungkin ada itu ada, sebab tadi Bu Rina atau Bu Jayani tadi yang bertanya, yang terakhir yang saya tanya. Bu Nurina Happy. Oh, Bu Nurina, bukan, sebelumnya. Bu Kristina. Kristina. Bu Kristina. Oh ya, Bu Kristina. Katanya Bu Kristina belum pernah mendengar katanya. Gitu, belum pernah mendengar toh. Sekarang saya ulangi, Bu. Saya ulangi pertanyaan saya. Saya ulangi ya. Yang mungkin ada itu ada atau tidak? Ada, Prof. Hah? Ada, Prof. Ada. Iya. Alasannya apa? Maksudnya tadi begini, Karena belum pernah. Karena belum yang, mendengar. Iya, Prof. Jadi berarti ya, yang dipentingkan di sini logikanya. Pak Marsikit tadi pertanyaan diulangi lagi. Coba Bu Kristina tadi diulangi lagi. Pertanyaan Pak Marsikit apa? Yang mungkin ada. Itu ada. Ya, benar, pertanyaannya yang lengkap toh ya. Yang lengkap pertanyaannya. Coba saya ulangi lagi, nanti Ibu menirukan. Bu Kristina, yang mungkin ada itu ada atau tidak? Coba Ibu menirukan. Bu Kristina, yang mungkin ada. Stop. Coba diulangi. Yang mungkin ada. Jangan aja gitu. Oh, ya. Pertanyaannya. Bu Kristina, yang mungkin ada. Stop. Diulangi. Bu Kristina. Bu Kristina, yang mungkin ada. Stop. Bu Kristina telah mengatakan yang mungkin ada dan aku mendengar. Maka yang mungkin ada sudah masuk ke dalam pikiran saya. Itu artinya ada di dalam pikiran saya. Jelas? Tidak jelas, Prof. Belum jelas. Pak Al Fauzan? Oke, Prof. Tuhan itu ada enggak? Ada. Kenapa? Masuk dalam pikiran saya, Pak. Oh, kayak gitu. Logikanya yang benar, diulangi lagi. Sekarang saya bertanya pada Bu Kristina. Bu Kristina, Tuhan itu ada enggak? Ada, Prof. Kenapa? Ya karena saya meyakini itu ada. Bu Kristina belum nyampe. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang sudah tahu maksud saya? Siapa? Tangannya gini-gini.
Yang sudah tahu maksud saya. Tadi kayaknya tersenyum tadi. Ah, belum ada yang tahu. Berarti Bapak Ibu semua tidur nih. Inilah ya, di tengah-tengah kehebohan hiruk pikuk ternyata kita bisa tertidur. Kita ulangi lagi dari pertanyaan Bu Kristina. Tadi ya, Bu Kristina, yang mungkin ada itu ada atau tidak? Sekarang Bu Kristina tirukan Bu pertanyaan saya itu. Bu Kristina gitu. Bu Kristina, yang mungkin ada itu Stop. Diulangi lagi, Bu. Bu Kristina, yang mungkin ada. Stop. Saya telah mendengar Bu Kristina ngomong yang mungkin ada. Itu artinya yang mungkin ada sudah masuk dalam pikiran saya. Berarti yang mungkin ada sudah ada di dalam pikiran saya. Sekarang diteruskan Bu Kristina pertanyaannya. Bu Kristina, ayo. Bu Kristina, yang mungkin ada itu ada atau tidak? Jadi jawabannya apa? Ada. Ada karena? Karena saya sudah mendengarnya, Prof. Iya. Ya. Karena saya baru saja mendengar Pak Marsikit bertanya dengan istilah yang mungkin ada. Istilah yang mungkin ada itu sudah masuk ke dalam pikiran saya. Jadi Pak Al-Fauzan, Tuhan ada atau tidak? Ada, Prof. Kenapa? Karena Prof. Mas Sigit tanya Tuhan ada masuk ke dalam pikiran saya, maka dia ada. Jangan kayak gitu nih. Kalau berbelit-belit ini Pak Fauzan tidak efektif pikirannya. Itu berpotensi tidak paham. Berpotensi tertidur. Coba sekarang kembali ke Bu Kristina. Bu Kristina, Tuhan ada atau tidak? Ada, Prof. Kenapa? Karena Tuhan itu ada dan mungkin ada. Loh. Sudah saya dengar ya. Nah, ini sudah berarti tidak stabil. Siapa yang tahu maksud saya? Coba. Selain Bu Kristina dan Pak Al-Fauzan. Ayo, di antara sekian banyak. Yang tahu tadi maksudnya siapa? Izin Prof mungkin. Silakan Bu Dewi. Saya ulangi pertanyaannya. Bu Dewi, Tuhan itu ada atau tidak? Ada, Prof. Kenapa? Karena sudah saya dengar. Bu, yang ngomong pasti langsung to the point gitu loh. Pada pokok persoalannya. Kenapa Tuhan itu ada? Karena saya sudah mendengarnya dari Prof Masih mengatakan Tuhan itu ada. Loh, aku nggak ngomong seperti itu, Bu. Logika clear. Ini Bapak Ibu orang matematika loh. Logikanya gak muter-muter nih, Prof. Siapa lagi? Saya ulangi lagi kepada kasus Bu Kristina. Ya. Coba Bu Kristina diulangi pertanyaan yang pertama tadi. Bu Kristina, yang mungkin ada itu ada atau tidak? Coba dijawab. Diulangi pertanyaannya. Bu Kristina, yang mungkin ada itu ada atau tidak? Jawabannya? Ada. Ada karena? Karena saya telah Pak Marsikit tadi ngomong yang mungkin ada dan aku mendengar. Omongan Pak Marsikit yang mungkin ada, yang aku dengar itu sudah masuk dalam pikiran saya. Maka yang mungkin ada itu ada dalam pikiran saya. Titik kayak gitu kok angel loh. Sulitnya di mana? Coba saya ulangi Bu Kristina. Bu Kristina, Tuhan itu ada atau tidak? Sudah? Ada, Prof. Jawabnya ada. Kenapa? Karena saya muter-muter lagi. Pak Marsikit tadi ngomong Tuhan. Karena Pak Marsikit tadi ngomong Tuhan. Aku mendengar. Maka Tuhan langsung masuk ke pikiran saya. Selesai gitu kok sulit toh. Coba diulangi Bu Kristina. Bu Kristina, Tuhan itu ada atau tidak? Ada, Prof. Kenapa? Karena tadi Pak
Prof. Marsigit menjelaskan Tuhan itu ada dan itu masuk ke dalam Yang langsung pikiran tutup poin, saya. jangan pakai kembang-kembang gitu loh, supaya logika kita mau ditirukan saja omongan saya, supaya efektif gitu loh ya. Ya, jawabannya ialah ada Pak, karena Pak Marsigit tadi ngomong Tuhan. Dan itu aku mendengar, artinya masuk ke pikiran saya, selesai. Nah gitu ya, Bu Kristina, diulangi sekarang. Bu Kristina, Tuhan itu ada atau tidak? Ada, Prof. Kenapa? Karena Pak Marsigit tadi menyampaikan kata Tuhan. Lu pasti ngomong menyampaikan aja. Pak Marsigit tadi ngomong gitu loh. Kok bisa ngomong menyampaikan loh? Langsung saja. Pak Marsigit tadi ngomong Tuhan kok. Bu, gini loh Bu, ya etik estetika ketat-ketat, longgar-longgar gitu loh. Oke, siapa yang tahu daripada ini tidak bisa dipegang Bu Kristina? Yang lain, siapa yang bisa mewakili? Yuk, nggak ada menyerah. Saya Prof, Pak coba Prof. Khairul Huda kira-kira kalau nggak bertanya tangannya jangan mengganggu Oh, Pak Huda. siap. Ini Saya Prof, gimana sih kamu itu? coba Prof. Kan mengganggu situasi gitu loh. Kalau nggak bertanya ya jangan diginikan gitu. Siapa? Ini siapa? Yang Saya membantu? Prof, Fauzi Prof. Ah, Pak Fauzi. Sekarang saya tanya Pak Fauzi. Pak Fauzi, Tuhan itu ada atau tidak? Ada. Kenapa? Saya dengar dari Prof masuk telinga Saya dan pikiran. beritahu ya Pak Fauzi. Langsung saja ya. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah bertele-tele. Pak Marsigit tadi ngomong Tuhan. Ngomong. Nggak usah ngomong pemberitahuan, informasi lihat medsos. Ngapain kayak gitu? Ya, sekarang coba saya ulangi. Pak Fausan, Pak Fauzi, Tuhan itu ada atau tidak? Ada Prof. Kenapa? Saya dengar masuk telinga saya, masuk pikiran saya. Coba saya tuntun Pak Fausan. Ngomong. Pak Marsigit ngomong. Itu coba. Pak Marsigit ngomong. Ulangi. Pak Marsigit ngomong. Ulangi. Pak Marsigit ngomong. 5 kali. Pak Marsigit ngomong, Pak Marsigit ngomong, Pak Marsigit ngomong, Pak Marsigit ngomong, Pak Marsigit ngomong. Good. Sekarang saya lagi Pak Fauzi ya. Pak Fauzi, Tuhan ada atau tidak? Ada Prof. Kenapa? Pak Marsigit ngomong, masuk. Saya dengar masuk pikiran. Loh, ini nggak kena ini. Tetap tidak kena. Pak Marsigit ngomong Tuhan. Ya Allah. Wah, ngele logika itu. Pak Marsigit itu ngomong Tuhan. Wah, ngele ilok-ilok. Coba bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu magister aja gitu loh coba. Coba, yang miliunya matematika coba. Ya. Siapa yang bisa membantu saya? Yang lugas, tegas, jujur. Jangan berbelit-belit. Yo, siapa yang bantu? Izin coba Prof, saya ulangi Siapa ini siapa? Bu Dewi Prof. Apa Dewi? Dewi mana? Dewi Purnamasari Prof. Oh ya, silakan Bu Dewi. Sekarang saya tanya, Bu Dewi. Ya Prof. Tuhan itu ada atau tidak? Ada Prof. Kenapa? Karena Pak Marsigit tadi ngomong Tuhan masuk dalam pikiran saya. Selesai gitu loh maksudnya. Selesai. Itu kayak gitu aja sulitnya bukan main, coba. Luar biasa. Ini loh Bapak Ibu. 1 titik konsep. Lah kok pertanyaannya 50 mau diborong semua Pak? Saya mau bertanya nomor 1 sampai 50. Ngapunten nggih, Prof. Ya nggak apa-apa. Sekarang langsung pada pokok persoalannya Pak Al-Fauzan. Ya, Pak Al-Fauzan. Tuhan itu ada nggak? Nggih, Prof. Ada, Prof. Kenapa? Pak Marsigit ngomong, saya dengar. Loh, itu. Masuk pikiran. Itu sudah meleset lagi dia. Karena Pak Meleset Marsigit lagi tadi dia. ngomong Tuhan. Pak Fauzi. Sudah meleset lagi dia. Sekarang kembali ke Pak Fauzi. Ya. Ayo Pak Fauzi, saya ulangi Pak Fauzi. Dengarkan baik-baik Pak Al-Fauzan. Anda orang matematika loh ya.
Saatnya formal harus formal. Ya. Oke, halo Pak Fauzi. Ya, Prof. Oke. Tuhan ada atau tidak Pak Fauzi? Ada, Prof. Kenapa? Pak Marsigit ngomong Tuhan, saya mendengar. Selesai. Merdeka. Merdeka. Satu lagi contoh, biar nanti Pak Al-Fausan nggak salah gitu loh. Nggak meleset lagi gitu loh. Dibikin kembang-kembang kalau filsafat. Kalau nggak bener akan keliru gitu loh. Sekarang Pak, yang lain, yang bisa membantu yang lain. Ibu boleh, Bapak boleh. Saya nggak apa-apa, Prof. Siapa? Sebagai percobaan. Bu Jayanti ya? Ya. Asik Bu ya. Iya, Prof. Ya, apa-apa. Menyala Ya. ini pikiran saya. Bu Jayanti. Saya filsafat. Bu Jayanti. J, Prof. Tuhan itu ada atau tidak? Ada. Kenapa? Pak Marsikit ngomong Tuhan, saya mendengar dan langsung masuk ke pikiran. Itu maksudnya. Gitu. Merdeka! Coba kita sekarang cek ombak. Ombaknya Pak Al-Fausan. Ya, dia yang sumbernya bertanya kok. Ya. Sekarang Pak Al-Fausan. Mana Pak Al-Fausan? Ya. Pak Al-Fausan. Tuhan itu ada atau tidak? Ada, Prof. Kenapa? Pak Marsigit ngomong Tuhan, saya dengar dan masuk ke pikiran. Oke, gitu loh maksudnya. Itu jawaban secara filsafat dan filsafatnya Pak Marsigit. Jangan salah. Ya, begitu. Gampang banget kalau ada orang mempertanyakan tentang Tuhan. Ya, gampang banget. Ya. Nah, udah. Ya, kalau mau dia bersilat masalah bahasa dan filsafat. Ya, karena apa? Sebenar-benar ada itu adalah yang pernah dan sedang didengar, yang pernah sedang ditulis, yang pernah dan sedang dipersepsi. Satu dari seluruh sifatnya. Ya. Minimal yang diucapkan itulah bentuknya. Yang diucapkan adalah formanya. Isinya siapa orang tahu. Ya. Jangan pernah coba-coba mengungkap misteri ketuhanan. Aku pun nggak akan berani. Ya. Beraniku ya cuma sampai di situ aja. Ya. Supaya nakut-nakutin orang yang suka mau nantang-nantang tentang eksistensi ketuhanan. Gitu. Ya, kalau mau berdebat secara filsafat dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu. Ya. Apa kita bisa bertanya sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan? Kan nggak bisa. Begitu kan? Nah, begitu aku bertanya apakah ada Tuhan, Bapak tadi ngomong Tuhan. Andai kata pun belum masuk telinga saya, Bapak tadi sudah ngomong, berarti sudah ada dalam pikiran Bapak. Kan begitu. Oke, satu aja hebat loh Pak. Kita sampai jam berapa? 17.10, Prof. Nah, selanjutnya siapa yang bertanya? Nanti kalau bermanfaat di YouTube kan nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ini kalau bermanfaat, ya. Ya, ini Bu Jayanti, ini urusan Bu Jayanti, silakan nanti. Ya, Prof. Silakan siapa yang mau bertanya? Pak Khairul Huda tadi, Prof. Oh ya, silakan Pak Khairul Huda, mana? Oh, saya. Apa? Ya. Ini Prof, Mas, ini berkaitan dengan kuis tadi, Prof. Nomor? Kuis yang kuis 5, nomor 30 dan 31. Di situ Ya. nomor 30 itu kan pilihan belajar sama dengan mengurangi, kemudian 31 ekstensi belajar itu sama dengan menambah. Mengurangi dan menambah, apakah bisa dikatakan pilihan dan ekstensi itu kebalikan itu, Prof? Atau bagaimana? Hidup itu ya bisa monopolar, bisa dwipolar,
tripolar atau multipolar. Ya, silakan diterjemahkan. Ya, monopolar itu apa maksudnya? Tripolar itu apa maksudnya? Karena polar biasanya kan berpasang-pasangan gitu kan. Kalau nggak saya jelaskan dikira saya nggak ngerti gitu kan. Nah, jiwa dan raga. Hidup itu adalah perjuangan antara kutub sakit dan sehat. Semua orang itu mengalami selalu bergeser-geser antara sakit dan sehat. Maka dikatakan ya, orang itu adalah sakit itu sehat negatif. Sehat itu adalah sakit negatif. Negatifnya sakit jadi sehat. Kan seperti itu. Bahkan dunia itu siang dan malam. Sebenar-benar malam itu adalah lawan daripada siang atau siang yang negatif. Kan begitu kan? Malam itu siang yang negatif, siang itu malam yang negatif. Kan seperti itu. Ya, sehingga sebenar-benar hidup adalah menambah dan mengurangi. Loh, saya tambah setiap saat, setiap semester tambah pergaulan, tambah perkenalan. Ini perkenalan dengan bapak-bapak ibu tambah yang baru ini. Sekarang ada kenal Pak Aulia, Pak Khairul Huda, Bu Nurina Habib, sudah lama juga Bu Jayanti, Pak Fauzi, Pak Al Fausan, semuanya. Tapi aku ya melupakan yang lain. Kurang juga. Ya. Jadi bertambah sekaligus berkurang. Kan begitu. Usia juga begitu. Umur juga bertambah sekaligus berkurang. Harta juga begitu. Harta bertambah sekaligus berkurang. Sama. Ya. Maka ya, kita belajar itu kan, jikalau di satu sisi kita menambah referensi, menambah pengetahuan, menambah yang diketahui. Tapi dalam rangka menambah kita harus mengurangi. Tiadalah menggali tanpa menimbun. Kan begitu. Tiadalah siang tanpa malam. Kan begitu. Tiadalah mengurangi tanpa menambah. Kita tidak akan bisa menambah tanpa mengurangi. Kalau kita menggali, galiannya mau dibuang kemana? Kan ditimbun. Begitu kan? Nah, coba kalau Bapak Ibu membangun rumah. Membangun rumah dari atas atau dari bawah? Dari bawah. Dari bawah. Kan orang awam. Kalau berfilsafat, maka membangun rumah itu dari atas. Kok bisa, Prof? Coba, apakah ada kalau kita membangun benda yang tidak kita angkat terlebih dulu? Ya. Ya, Prof. Iyalah. Mengangkat batu, mengangkat cangkul. Semua unsur di dalam unsur bangunan itu pasti kita angkat terlebih dahulu. Dibuang. Baru diletakkan. Sebenar-benar bangunan, membangun rumah, ya dari atas. Gitu. Ya, kelihatannya mengurangi, tapi sebetulnya menambah. Kelihatannya menambah, tapi sebetulnya mengurangi. Itu menjadi pasangan, Pak. Berpasang-pasangan. Kan begitu kan? Berkurang dunianya, bertambah akhiratnya. Kan begitu kan? Begitu. Baik. Kita sampai jam berapa? 5 menit lagi? 10, Prof. 10 menit. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak Aulia, silakan, Pak. Mohon maaf, untuk kuis 5, poin kurang keras, Pak. Suaranya kurang keras. Untuk poin 5, Prof. Kuis 5, poin 42 dan 43. Ruangnya belajar dan waktunya belajar, kenapa jawabannya sama belajar ya, Prof? Oh iya. Bukan ruangnya, waktunya itu termasuk dalam
skala lingkungan ya, Prof? Kenapa heran? Ada saatnya ontologi itu sama dengan metodologi. Ada saatnya hakikat sama dengan metodenya. Ada saatnya hakikat sama dengan etiknya. Ada saatnya hakikat sama dengan estetiknya. Ada saatnya metode sama dengan manfaatnya. Kalau di dalam Islam, ya, sholat itu ya hakikat sama dengan metodenya. Apa kita bisa ngerubah-rubah? Ya nggak bisa lah. Kecuali mazhabnya apa, silakan. Dalam satu mazhab, gitu, ya sholat itu ya hakikatnya sama dengan metodenya. Kalau metodenya dirubah ya nggak tercapai, kan gitu loh. Itu salah satu contohnya bentuknya. Jadi ya, jadi bentar. Jadi yang tadi pertanyaan nomor berapa? Nah, 42, 43. Ruangnya belajar. Ya. Ruangnya belajar. Oke. Kenapa ruangnya belajar itu belajar? Gitu. Sebab belajar itu ruang. Kenapa belajar itu ruang? Sebab jangankan belajar, yang ada dan yang mungkin ada itu adalah ruang. Kenapa yang ada dan yang mungkin ada itu ruang? Karena dia memenuhi prinsip-prinsip keruangan. Dan juga ternyata yang ada dan yang mungkin ada itu adalah waktu. Karena apa? Memenuhi prinsip-prinsip waktu. Kan begitu. Loh, yang ada kok bisa dikatakan sebagai ruang setiap yang ada. Salah satu prinsipnya, contohnya adalah bisa dibedakan. Apakah kita tidak mampu membedakan pikiran satu dan pikiran yang lain? Kalau kita tidak mampu, artinya kita tidak punya ilmu. Nah, berarti kalau dikatakan belajar itu sebagai ruang, ya benar-benar saja. Jangankan belajar terlalu besar kalau belajar dikatakan ruang. Ya benar sekali, dunia itu ruang. Nah, maka ruangnya belajar dan waktunya belajar, belajar itu sendiri sebagai ruang dan ruang, belajar sebagai waktu. Maka sebenar-benar yang ada dan yang mungkin ada itu adalah ruang dan waktu. Kan begitu. Loh, kenapa? Karena dia itu intuitif. Intuitif apa? Sedang kita pikirkan. Sesuatu yang sedang kita pikirkan menempati waktu dan menempati ruang. Ruang apa? Ruang intuisi. Di mana itu? Di dalam pikiran kita. Loh, bagaimana cara menghilangkannya? Tidur. Tidur saja. Semua nanti akan hilang ruang dan waktunya. Kenapa semua yang ada dan yang mungkin ada hilang di dalam tidur? Karena di dalam tidur hilang pula intuisinya. Intuisi apa? Sebenar-benar intuisi apa? Intuisi di dalam filsafat adalah pengetahuan. Loh, kok pengetahuan? Ya, itu salah satu bentuk pengetahuan yang tidak berlandaskan. Landasannya adalah pengalaman. Begitu. Maka berdasarkan pengalamannya Pak Marsigit mengatakan bahwa belajar itu adalah ruang, belajar itu adalah waktu. Jangankan belajar, belajar tadi kan suatu variabel yang bisa diganti, yang ada dan yang mungkin ada.
Maka mengajar juga sebagai ruang, mengajar juga sebagai waktu. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada ruang kalau nggak ada waktu, dan tidak ada waktu kalau nggak ada ruang. Itulah hidup. Hilangkan satu saja sudah berarti kita kiamat. Kok menakutkan, ya toh? Nah, kok menakutkan sih, Pak? Dihilangkan satu, lah apalagi dua. Apalagi dua-duanya, ruang dan waktunya. Ruang dan waktunya dihilangkan, itu kiamat. Loh, terus? Ya ketika kamu tidur itu kiamat, ilmumu hilang. Gitu loh maksudnya. Ketika engkau tidur kiamat, berakhirlah ilmumu itu hilang. Buktinya ditanya apa-apa nggak bisa menjawab. Ya, maka sebenar-benar kiamat adalah hilang, tertutup oleh sifat yang lain. Hilangnya sifat dikarenakan tertutup oleh sifat yang lain. Hilangnya realitamu karena tertutup oleh sifat tidur. Kan begitu. Jadi gampang mau bikin kiamat. Ya, hilangkan saja waktu. Gitu. Hilangkan saja ruang. Wah, salah satunya pakai bom nuklir, gitu. Pun tidak mampu menjangkau. Ternyata bom nuklir kalah hebat dengan pikiranmu. Kan begitu kan? Sebab apa? Ketika kita itu mau tidur, itu sudah betul-betul mengkiamatkan pengetahuan kita. Kan begitu. Baiklah, itu Ibu dan Bapak sekalian. Luar biasa ya. Semoga ini kehebohan ini bermanfaat ya untuk menjadi sesuatu yang tujuan kita adalah memperoleh kebaikan. Gitu. Kalau ada kurangnya ya dimaafkan saja, mohon dimaafkan begitu. Terima kasih, Karena Prof. saya mohon maaf atas kekurangannya, semuanya untuk mendramatisir supaya mempunyai kesan yang mendalam dan berekstensi loh. Nah, Matur suwun, Prof. Matur suwun. ya mengucapkan selamat berkarya, selamat membaca, ya, selamat mengerjakan tugas ya, ya sebaik-baiknya. Gitu. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa, disilahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Baik, monggo. Prof, pangapunten Yuk. nilai kuis saya untuk kuis 5 satu Oh, kok, besok minggu satu-satu. depan, Bu. Minggu Oke, depan. ya. Ya. Siap, matur nuwun, Prof. Terima Yuk, kasih. yuk.